Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizan Jamil dengan NIM 2522042 dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Jaringan Nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPDT. Adapun materi yang akan saya bahas ada 5 materi. Yang pertama, konsep umum jaringan nirkabel. Yang kedua, penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Yang ketiga, konsep umum WPAN. Yang keempat, konsep umum WLAN. Yang kelima yaitu keamanan dalam WLAN. Baiklah, masuklah kita ke materi yang pertama, yaitu konsep umum jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel merupakan atau dalam bahasa Inggrisnya itu kan disebut dengan wireless network. Yang mana jaringan nirkabel ini adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat dapat berkomunikasi tanpa adanya sambungan kabel fisik, sehingga komputer, laptop, smartphone, tablet, ataupun perangkat lainnya dapat saling terhubung dan bertukar informasi. Berbeda dengan jaringan kabel yang mengharuskan adanya sambungan fisik antara setiap perangkat. Contohnya komputer dengan smartphone, di mana dia harus disambungkan biasanya itu pakai kabel USB. Ataupun hubungan antara setiap komputer yaitu biasanya dihubungkan dengan kabel LAN. Sehingga jaringan nirkabel mengandalkan media transmisi berupa gelombang radio, inframerah, ataupun gelombang mikro untuk mengirimkan data antar perangkatnya. Dengan adanya jaringan nirkabel ini dapat memberikan fleksibilitas dan efisiensi ataupun kemudahan dalam mengakses jaringan, terutama di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kabel. Di dalam jaringan nirkabel ini ada beberapa komponen umum, yang diantara lainnya itu yang pertama access point. Access point ini merupakan sebuah perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pengguna dan jaringan, di mana access point ini biasanya digunakan untuk memancarkan jaringan kabel ke jaringan dalam bentuk gelombang gitu. Yang kedua itu wireless adapter, yaitu perangkat yang dipasang di komputer atau laptop untuk menangkap sinyal nirkabel. Jadi, wireless adapter ini digunakan untuk menangkap jaringan ataupun sinyal dari access point ataupun dari router. Berikutnya itu router wireless, di mana perangkat ini merupakan gabungan dari router dan access point, di mana router ini merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk mendistribusikan koneksi internet atau jaringan lokal ke berbagai perangkat melalui media tanpa kabel, seperti sinyal Wi-Fi. Router ini bekerja dengan menerima koneksi internet dari modem, kemudian membagi koneksi tersebut secara nirkabel ke perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, ataupun smart TV seperti yang ada pada saat ini. Adapun manfaat jaringan nirkabel. Manfaat jaringan nirkabel yang pertama yaitu memberikan fleksibilitas mobilitas, di mana dengan menggunakan jaringan nirkabel ini kita dapat terhubung dengan perangkat lain tanpa adanya halangan gitu. Misalnya kita memiliki sebuah komputer yang tidak bisa dijangkau oleh kabel gitu. Dengan adanya jaringan nirkabel ini, kita bisa terhubung dengan perangkat tersebut tanpa adanya halangan. Yang kedua, mengurangi biaya instalasi. Dengan jaringan nirkabel ini,
Kita tidak memerlukan banyak kabel ataupun konektor untuk infrastruktur fisik seperti halnya jaringan kabel, yang mana hal ini kita dapat menghemat biaya lebih rendah atau tidak perlu membeli banyak perlengkapan seperti kabelan yang panjang ataupun colokan RJ45-nya. Yang dalam hal ini juga kita dapat perawatan dan penggantian komponen lebih sedikit, yang mana kabel jika kita menggunakan jaringan kabel, kita memerlukan perawatan dan penggantian secara berkala pada kabelannya dan aksesoris atau perlengkapan yang lainnya. Sehingga dengan manfaat yang kedua ini, itu juga cocok untuk tempat yang cocok untuk kita yang sering ataupun suka berubah tata letak ruangan, sehingga kita tidak perlu mendesain ataupun menyusun jaringannya secara berkala ataupun sering. Manfaat yang berikutnya itu mudah diperluas dan diatur, di mana jika kita ingin menambahkan perangkat baru ke dalam jaringan nirkabel ini, kita cukup dengan menyambungkannya ke SSID ataupun ke dalam jaringan kita tanpa memerlukan sebuah colokan ataupun sebuah kabel yang dapat menambah seperti manfaat yang kedua tadi, itu masalah biaya gitu dalam instalasinya. Dalam manfaat yang ketiga ini kita juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu adanya administrasi yang lebih mudah, di mana dengan banyaknya router ataupun modem yang memiliki router modern yang memiliki aplikasi manajemen berbasis web ataupun mobile, sehingga kita dapat dengan mudah mengatur jaringan nirkabel yang kita miliki. Topologi yang fleksibel, di mana jaringan nirkabel ini tidak sekaku pada jaringan kabel yang tergantung pada port dan sambungan secara fisik. Yang berikutnya itu stabilitasnya yang tinggi, di mana jaringan nirkabel ini bisa menambah pengguna ataupun user dengan cepat saat dibutuhkan. Tidak seperti pada jaringan kabel, jika ingin menambahkan pengguna ataupun user, kita memerlukan portnya lah, sambungan fisiknya seperti kabel lah, sehingga dengan adanya jaringan nirkabel ini, kita dengan senantiasa dapat menambah pengguna dengan cepat. Adapun materi berikutnya yaitu perangkat keras pada jaringan nirkabel. Pada jaringan nirkabel ini terdapat perangkat keras perangkat kerasnya, di mana perangkat keras jaringan nirkabel ini merupakan komponen-komponen fisik yang mendukung proses komunikasi data dan penyebaran informasi tanpa kabel. Fungsi dari perangkat ini adalah untuk dapat membangun dan mengelola jaringan yang handal dan stabil dan efisien. Adapun perangkat keras ataupun perangkat utama dalam jaringan nirkabel, yang pertama yaitu router wireless, di mana router wireless berfungsi untuk meneruskan dan mengatur lalu lintas data antar jaringan. Yang berikutnya itu mendistribusikan koneksi internet secara nirkabel ataupun dengan WiFi kepada perangkat pengguna. Sehingga seperti manfaatnya tadi, jika kita ingin memasukkan pengguna baru ataupun user baru, kita tinggal memberikan dia nama jaringan WiFi-nya atau jaringan nirkabelnya, terus sandinya. Yang berikutnya itu dapat juga mengatur keamanan jaringan seperti firewall, SSID, enkripsi, WP2 ataupun WP3, dan pengaturan kontrol akses. Berikutnya adalah cara kerja dari router ini.
Yang pertama yaitu router menerima koneksi internet dari modem. Ya, berikutnya itu router ini membuat jaringan lokal LAN-nya dan memancarkan sinyal LAN tersebut atau LAN tersebut ke segala arah ataupun dalam satu ruangan. Biasanya jaringan ini kita sebut dengan sinyal Wi-Fi. Berikutnya itu kita harus mengatur alamat IP untuk setiap perangkat melalui DHCP-nya. Berikutnya yaitu perangkat keras dari Wi-Fi ini yaitu access point. Fungsi dari access point ini adalah menjadi titik akses tempat perangkat-perangkat pengguna ataupun klien untuk perangkat seperti laptop, HP, tablet yang terhubung ke dalam jaringan nirkabel. Fungsi yang kedua yaitu perangkat access point ini umumnya digunakan di sekolah, kampus, ataupun kantor-kantor besar untuk memperluas jangkauan jaringannya. Jadi, access point ini berfungsi untuk memperluas jaringan yang dipancarkan oleh router tadi, di mana kan router ini memiliki jangkauannya, sehingga kan access point ini digunakan untuk menambah ataupun memperluas jangkauan dari jaringan nirkabel yang kita miliki. Seperti yang saya sebut tadi, access point di sini tidak mengatur dia tidak mengatur jalur datanya, hanya memancarkan sinyal Wi-Fi yang dia terima dari router, di mana access point ini biasanya terhubung ke router atau switch melalui kabel LAN gitu. Perangkat yang selanjutnya itu wireless LAN card atau Wi-Fi adapter, di mana fungsi dari perangkat ini adalah untuk kita dapat memungkinkan untuk agar memungkinkan kita dapat seperti apa? Perangkat selanjutnya yaitu wireless LAN card atau Wi-Fi adapter. Jadi, fungsi dari perangkat ini memungkinkan komputer ataupun laptop untuk mendeteksi ataupun menangkap sinyal dari Wi-Fi. Perangkat wireless LAN ini dia berbentuk berupa kartu internal ataupun ada dalam bentuk USB adapter eksternal. Penggunaan perangkat ini pada laptop modern sudah memiliki wireless cardnya tersendiri ataupun wireless adapter bawaan, sehingga kita tidak perlu membeli lagi adapter dari eksternal ataupun dari luar. Sedangkan untuk komputer desktop yang tidak memiliki Wi-Fi card ini dapat menggunakan USB Wi-Fi adapter. Perangkat yang selanjutnya yaitu antena wireless, di mana fungsinya dari perangkat ini adalah untuk memperkuat dan memfokuskan sinyal nirkabel untuk jangkauan yang lebih luas dan stabil. Antena wireless ini biasanya digunakan di perangkat router, access point, dan repeater. Adapun perangkat selanjutnya yaitu repeater, atau biasa dikenal juga dengan nama Wi-Fi extender, di mana fungsinya adalah untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dengan cara menerima sinyal dari router, lalu memancarkannya kembali ke area yang sulit dijangkau. Repeater ini berguna untuk di rumah yang bertingkat, sekolah yang luas, dan bangunan dengan banyak dinding tebal, di mana salah satu kelemahan dari jaringan nirkabel ini adalah jaringan dia memiliki jangkauan yang lumayan jangkauan yang kecil. Dan pun jaringannya akan terganggu bila terhalang oleh benda ataupun dinding yang tebal. Cara kerja dari repeater ini adalah dengan memasangkannya di lokasi yang masih bisa mendapatkan sinyal dari router, lalu memperluas cangkupannya ke area yang lebih jauh. Contohnya yaitu, misalnya itu kan kita memasang router di lantai pertama rumah, tapi di lantai kedua itu jaringan nirkabelnya itu lemah,
Jadi kita memerlukan repeater ini untuk memperkuat jaringan yang ada di lantai 2 rumah tersebut. Uh, uh, Materi yang berikutnya adalah konsep umum WP WPAN ataupun Wireless Personal Area Network. WPAN ini merupakan jaringan nirkabel dengan jangkauan yang sangat pendek, sekitar 10 meter saja. WPAN ini dirancang untuk menghubungkan perangkat pribadi dalam satu area yang kecil. Contoh teknologi dari WPAN ini ada pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu seperti Bluetooth, di mana jika kita ingin terhubung misalnya ke sebuah perangkat speaker, di mana jaraknya itu kan dalam jangkauan yang pendek, sehingga jika di luar jangkauan, sambungan Bluetooth tersebut akan terputus ataupun tidak bisa terhubung. Atau contoh yang lain yaitu hotspot pribadi dari perangkat HP, di mana jaringan hotspot itu kan jangkauannya cuman di sekitaran perangkat HP tersebut yang memiliki hotspot. Jika perangkat lain yang terhubung ke hotspot HP tersebut di luar jangkauannya yang pendek, yang cuman sekitaran 10 meter tersebut, maka dia akan keluar secara otomatis. Tujuan utama dari WPAN atau Wireless Personal Area Network ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam berkomunikasi antara perangkat pribadi tanpa kabel, sehingga kita tidak perlu membawa perangkat tambahan seperti kabel USB. Contohnya jika ingin menghubungkan HP dengan laptop kita, kita cuma perlu menyambungkan seperti Bluetooth ataupun menyambungkan hotspotnya jika ingin menggunakan internet dari HP. Adapun manfaat dari Wireless Personal Area Network ini, yang pertama, kita dapat melakukan pertukaran data yang sangat cepat dan praktis. Yang kedua, tidak membutuhkan infrastruktur yang kompleks gitu, tidak membutuhkan infrastruktur yang banyak. Yang berikutnya itu kita hemat daya. Dalam WP-LAN, sehingga dapat kita simpulkan WP-LAN ini dapat digunakan oleh pengguna secara privat ataupun pribadi dengan tingkat keamanan yang lumayan tinggi lah, dimana kan WPAN ini jaraknya cuma 10 meter ataupun dalam jangkauan yang pendek, sehingga perangkat yang di luar itu tidak bisa mengakses jaringan yang mengakses ataupun membobol jaringan yang kita miliki. Materi yang berikutnya yaitu konsep umum WLAN ataupun Wireless Local Area Network. Di dalam WLAN ini atau Wireless Local Area Network ini merupakan jenis jaringan komputer lokal yang menghubungkan beberapa perangkat tanpa menggunakan kabel, melainkan melalui gelombang radio ataupun sinyal nirkabel. WLAN umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, dan printer di area yang terbatas, seperti di rumah, di sekolah, di kantor, ataupun di kampus. Dalam teknologi WLAN ini, dia memiliki standar internasional dari IEEE, yaitu standar yang pertama yaitu IEEE 80.211 yang dikenal luas sebagai Wi-Fi. Standar ini yang dimana standar ini terus berkembang dari 802.11a, B, G, ataupun N hingga pada saat ini itu versi 802.11ac dan 80.211ax ataupun Wi-Fi 6, yang mana dalam versi ini, dalam versi 802.11ax ini
mereka menawarkan kecepatan jaringan dan efisiensi yang tinggi gitu. Kecepatan jaringannya itu kan dia lebih cepat dari standar-standar sebelumnya. Adapun komponen utama dalam WLAN ini, yang pertama, WLAN apa? Komponen utama seperti yang bilang tadi, komponen utama dalam WLAN ini kita memerlukannya agar WLAN dapat berfungsi dengan baik dan lancar. Adapun komponen-komponen yang diperlukan, yang pertama yaitu router wireless, di mana router ini bertugas untuk membagi koneksi internet dan menciptakan jaringan lokal secara nirkabel. Biasanya router ini sudah memiliki akses poin bawaan, sehingga kita tidak perlu uh, membeli ataupun memasang perangkat akses poin eksternal. Yang berikutnya itu akses poin. Perangkat yang memperluas jangkauan Wi-Fi dan menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan. Jadi, dalam jaringan besar seperti di sekolah, kita memerlukan beberapa akses poin untuk memperluas jangkauan ataupun cakup. Kita dapat memperluas area ataupun kita bisa mencakup seluruh area dalam sekolah tersebut. Berikutnya, komponen yang ketiga yaitu wireless network interface card, di mana komponen ini merupakan perangkat keras yang tertanam pada laptop, komputer ataupun smartphone, di mana perangkat ini berfungsi untuk dapat mendeteksi dan menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi. Di dalam laptop ataupun HP modern ataupun generasi terbaru pada saat ini, komponen wireless network interface ini biasanya sudah terintegrasi secara internal ataupun sudah ada bawaannya. Adapun fungsi dan tujuan dari WLAN ini, fungsi dan tujuan yang pertama yaitu untuk dapat menghubungkan perangkat dalam satu area secara nirkabel ataupun tanpa kabel. Yang berikutnya yaitu tujuan kedua, mempermudah komunikasi dan kolaborasi antar pengguna. Yang berikutnya itu mendukung mobilitas pengguna, terutama di lingkungan belajar dan kerja. Sehingga dengan adanya WLAN ini dapat mendukung misalnya siswa ataupun guru dalam melakukan pekerjaannya ataupun dalam melakukan kegiatannya gitu. Misalnya kan WLAN siswa lah belajar di lapor. Dengan adanya WLAN ini mereka dapat menikmati jaringan yang stabil lah tanpa adanya jaringan tanpa menggunakan jaringan kabel gitu. Tujuan berikutnya yang keempat yaitu untuk memfasilitasi akses internet dan berbagai data atau sumber daya seperti printer, server ataupun file. Pada saat ini WLAN juga digunakan untuk kita dapat tersambung kepada printer ataupun server ataupun file yang kita miliki. Contohnya pada tempat-tempat tempat print ataupun tempat fotokopi, kan kita tidak perlu kabel untuk dapat tersambung ke printer tersebut. Kita hanya perlu menyambungkan printer tersebut ke WiFi atau WLAN yang kita miliki, sehingga kita dapat menggunakan printer tersebut dengan beberapa perangkat asalkan printer tersebut tersambung pada WiFi yang sama. Sama halnya dengan server dan file, sehingga kita tidak perlu menggunakan perangkat tambahan seperti kabel untuk terhubung.
Contohnya kan kalau kita mau transfer atau memindahkan file, kita tidak perlu menggunakan uh, kabel USB untuk menghubungkannya ke smartphone yang kita miliki. Manfaat WLAN ini dalam uh, kegiatan kita yaitu satu, memberikan kebebasan dalam bergerak atau mobilitasnya. Yang kedua yaitu memudahkan berbagi data ataupun sumber daya yang dimiliki. Berikut yang ketiga yaitu kita dapat menghemat biaya dan uh, menghemat waktu dalam instalasi perangkat ini. Dalam dalam hal keamanan, WLAN ini memiliki sifat yang terbuka, sehingga kita memerlukan atau WLAN ini memerlukan pengamanan tambahan seperti enkripsi WP2 atau WP3 atau pengaturan sandi jaringan. Kita juga memerlukan kontrol akses berdasarkan MAC address yang ada pada WLAN ini. Berikutnya kita harus memerlukan pengamanan dari firewall internal yang ada pada router. Contoh penerapan WLAN ini kita contohkanlah dalam rumah, di mana jika kita ingin menghubungkan semua perangkat ke keluarga ke internet, kita cuma perlu memberikan kata sandi ataupun nama dari WLAN yang kita miliki. Sehingga kesimpulan dari WLAN ini adalah merupakan jaringan lokal secara nirkabel yang sangat penting di era digital pada saat ini, karena WLAN ini menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas, dan efisiensi biaya. Dengan teknologi Wi-Fi yang terus berkembang ini, WLAN menjadi tulang punggung komunikasi data di rumah, sekolah, dunia kerja, ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Materi yang berikutnya yaitu keamanan wireless local area network ataupun WLAN. Pentingnya keamanan WLAN ini agar memungkinkan perangkat saling terhubung. Pentingnya keamanan WLAN ini adalah karena sifat dari WLAN ini yang terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja dalam jangkauan sinyal, sehingga WLAN rentan terhadap berbagai ancaman keamanan. Oleh karena itu, kita perlu pengamanan jaringan nirkabel yang sangat penting untuk menjaga integritas data, privasi pengguna, ataupun kestabilan sistem jaringan. Sehingga kita dapat menghubungkan perangkat secara nirkabel ini dengan aman dan tanpa adanya kebocoran data. Adapun ancaman-ancaman umum yang ada pada WLAN ini, yang pertama yaitu penyusupan jaringan. Biasanya ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin masuk ke dalam sebuah jaringan Wi-Fi. Biasanya dia menggunakan koneksi internet ini secara ilegal dan dia bisa mengakses file ataupun data pribadi. Dengan penyusupan jaringan ini bisa juga menyebabkan berubahnya konfigurasi jaringan atau dapat menyebabkan malware. Contohnya adalah misalnya seorang di luar sekolah bisa mengakses Wi-Fi sekolah dan membuka situs terlarang karena jaringan WLAN tersebut tidak terkunci dengan baik, sehingga orang dari luar sekolah tersebut dapat mengakses data pribadi dari siswa maupun dari guru. Ancaman yang berikutnya itu penyadapan data atau sniffing. Sniffing ini dalam dunia komputer adalah teknik di mana penyerang menangkap atau membaca lalu lintas data yang dikirim melalui jaringan WLAN ini. Jika data tidak dienkripsi dengan baik, maka informasi seperti username dari sebuah akun, password dari akun,
ataupun email-email penting dari sebuah sekolah ataupun email pribadi yang memiliki data-data yang penting bisa disadap dengan mudah. Uh, dalam penyadapan data ini, alat yang biasa digunakan itu biasa seperti chain enable, able, ataupun perangkat lunak sniffing lainnya. Yang berikutnya itu serangan DOS atau Denial of Service, di mana serangan ini dilakukan dengan cara mengirim lalu lintas palsu atau berlebihan ke jaringan sistem, sehingga menjadi lambat ataupun bahkan tidak bisa diakses. Serangan DOS ini di mana kan bisa mengakibatkan pengguna sah tidak bisa terhubung ke jaringan. Tujuan serangan DOS ini adalah untuk mengganggu layanan jaringan ataupun menurunkan performa dari sistem dan merusak reputasi institusi. Jadi serangan DOS ini pengguna sah tidak bisa terhubung ke jaringan ataupun lalu lintas jaringan yang dimilikinya karena pelaku menyibukkan lalu lintas ataupun membuat lalu lintas palsu sehingga server ataupun server dalam WLAN ini tidak bisa mengelola data dengan baik. Adapun langkah-langkah pengamanan dalam WLAN ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan enkripsi WP2 ataupun WP3, di mana enkripsi ini bertugas untuk mengacak data yang kita kirim, sehingga meskipun data kita disadap, pelaku tidak dapat membaca data tersebut. WP2 dan WP3 ini adalah standar enkripsi terbaru yang cukup direkomendasikan lah untuk dapat mengamankan WLAN ini. Dalam penggunaan enkripsi WP2 WP3 ini kita harus menghindari penggunaan WIP karena WIP ini sudah terbukti lemah dan mudah dibobol. Yang berikutnya itu mengganti nama jaringan atau SSD yang dimiliki dan menggunakan password default, di mana kita harus membuat nama jaringan default kita tersendiri, misalnya ptICAS.ptICAS_000001 dan kata sandi bawaan yang sering kali diketahui yang terhubung dengan nama tersebut. Yang berikutnya itu gantilah nama dan sandi dengan kombinasi unik ataupun sulit ditebak. Dalam hal pengamanan ini kita juga harus menghindari menggunakan informasi pribadi seperti nama sekolah, tahun lahir ataupun angka-angka sederhana karena hal-hal tersebut dapat mudah diketahui penyerang jika ingin mengetahui sandi ataupun password dalam jaringan WLAN ini. Yang berikutnya itu mengaktifkan firewall. Dengan mengaktifkan firewall, yang mana firewall ini bertugas untuk menyaring lalu lintas jaringan dan memblokir akses dari sumber yang mencurigakan. Tapi pada saat ini sudah banyak router modern yang memiliki fitur firewall bawaan yang bisa diaktifkan melalui halaman pengaturan admin dari jaringan dari router atau perangkat router yang kita miliki, sehingga pada perangkat router modern ini kita tidak perlu lagi mengaktifkan ataupun memasukkan firewall dari luar gitu. Yang berikutnya itu mengatur MAC address filteringnya, di mana di setiap perangkat yang memiliki alamat fisik atau unik itu kan disebut dengan MAC address. Jadi kita harus mengaturnya melalui router, di mana router ini bisa diatur hanya mengizinkan MAC address tertentu yang dikenal dan
menolak sisanya. Misalnya dalam WLAN sudah terdaftar 10 perangkat. Jadi, selain 10 perangkat tersebut, perangkat lain tidak bisa masuk lagi ke dalam jaringan WLAN yang kita miliki. Meskipun MAC address ini bukan merupakan satu-satunya pengamanan, dengan adanya MAC address ini kita bisa menambah lapisan keamanan ekstra setelah menambahkan pengamanan dari yang lainnya. Sehingga dari materi keamanan WLAN ini kita dapat menyimpulkan keamanan WLAN ini tidak bisa diabaikan begitu saja, terutama di lingkungan pendidikan ataupun pendidikan dan profesional. Sehingga dengan menerapkan pengamanan yang berlapis pada jaringan WLAN ini, seperti dengan menggunakan enkripsi firewall, filtering dan filtering ini pada jaringan nirkabel dapat tetap aman dari ancaman penyusup dan penyadap. Sehingga kita juga memerlukan kesadaran pengguna dan administrator jaringan, yang mana hal ini menjadi kunci utama agar dapat menciptakan ekosistem digital yang aman dan produktif. Itu saja pemaparan atau penjelasan dari kelima materi yang saya bahas tadi. Adapun lebih dan kurang dari penyampaian materi saya mohon maaf. Jika ada dari teman-teman yang memiliki pemahaman yang lebih, dapat berbagi di kolom komentar di bawah ini. Bila ada perkataan dan tingkah laku saya yang salah dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.